Membahas lebih lanjut, kami akan langsung berdiskusi bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, guna membahas dana korupsi proyek pembangunan BTS dari Kementerian Kominfo yang ternyata juga mengalir ke oknum pejabat lembaga tinggi negara BPK. Selamat sore Mas Boyamin. Mas Boyamin, ini sudah ada penetapan tersangka Ahsanul Kossasi yang merupakan anggota BPK. Bagaimana Maki melihat hal ini? Ya kan sudah lama sejak awal aku beri clue kepada teman-teman media itu urusan BTS ini ada ke dua gedung. Gedung utaranya Kejaksaan Agung dan gedung utara agak kanan. Nah, gedung utara agak kanan itu ya BPK ini sebenarnya gitu. Waktu itu kan aku juga ngomong 40 miliar nilainya. Tapi teknisnya saya tidak bisa buka dan memang pada posisi juga istilahnya saya tidak tahu detail cara pemberiannya. Nah, akhirnya kan didalami oleh penyidik, ketahuan cara pemberiannya ternyata di Hotel Shahid, terus di tempat parkir, terus Sadikin Rusli ditangkap di Surabaya. Kemudian ya mau tidak mau Sadikin Rusli ini kan tidak mungkin dapat duit 40 miliar kalau tidak ada yang terkait dengan dia pejabat negara yang punya kekuasaan. Kalau Sadikin Rusli ini kan swasta orang Surabaya, nggak mungkin lah dapat duit 40 miliar. Maka dari sisi itulah penyidik tidak percaya kalau misalnya Sadikin Rusli itu, wah saya nyadut nama aja kok nipu sana nipu sini terus dapat duit 40 miliar. Maka dikembangkan dan hari ini kemudian ditetapkan tersangka Ahsanul Kossasi selaku ditahan. Ya, baik, Mas Boyamin, menurut Anda apakah Ahsanul ini hanya satu-satunya di BPK yang terlibat? Atau ada kemungkinan terbukanya dengan Ahsanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka akan membuka kemungkinan lainnya yang terlibat di dalam BPK? Harus itu, bukan hanya kemungkinan aja gitu. Karena ada kendala tadi, sorry. Ya, silakan Mas Boyamin. Ya, silakan. Ya, itu harus, bukan hanya sekedar kemungkinan. Karena apa? Selain itu kan ada juga gedung utara Kejaksaan Agung yang senilai diduga konon 70 miliar. Nama saksi yang menerima itu sudah saya gugat pra peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Dan waktu itu dijawab yang bersangkutan dipanggil 2 kali tidak hadir. Nah, maka saya minta dijadikan DPO. Karena apapun atau surat perintah membawa lah. Kan gitu, atau dijadikan tersangka juga. Nah, itu kemudian dicari, dijadikan DPO, kemudian ya diupayakan ditangkap. Dan bahkan saya sudah pernah memberikan detail yang bersangkutan, nomor HP-nya berada di mana, di Jawa Tengahnya di mana, sudah saya berikan. Dan kita tunggu mudah-mudahan yang gedung utara Kejaksaan Agung ini, saksi yang diduga menerima sudah segera bisa diminta keterangan, misalnya dijemput paksa atau ditangkap gitu. Jadi ini harus kita kawal terus, dan sudah saya gugat pra peradilan. Dan masih jadi ada BPK yang bukan satu-satunya lembaga tinggi negara yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi ini, begitu ya Mas Boyamin ya? Banyak, bukan hanya satu. Jadi ada berapa totalnya Mas Boyamin? Kalau dari data Anda, selain BPK ada berapa lagi lembaga tinggi negara yang terlibat dalam kasus ini? Ada minimal 2 lagi Mas Ian gitu. Ada jadi 2 ini lagi? yang kita tunggulah Kejaksaan Agung akan mengembangkan bagaimana, kita kawal. Kalau nanti mangkrak atau ada yang sebenarnya bisa saya telusuri tapi tidak bisa dimangkrakkan lagi, ya saya gugat pra peradilan. Bisa dengan begitu akan terbuka di pengadilan dan masyarakat tahu sebenarnya mana yang saya sasar kan itu. Terus juga ada Markus ini mereka bermain selain Edward Huta Hayan kan konon katanya ada yang menerima namanya Windu, ada namanya Setio kan gitu. Terus siapa lagi. Nah, itu udah harus dikembangkan. Jadi saya kan mengistilahkan 3 klaster Markus memang yang mau menuntut perkara. Klaster yang harusnya ngawasi tapi tidak ngawasi yaitu gedung utara Kejaksaan Agung dan utara kanan. Terus kemudian Markus yang terkait dengan proyeknya sendiri gitu. Nah, ada orang yang menerima duit berkardus-kardus dolar yang sampai sekarang belum ditetapkan tersangka atau dimintai keterangan atau dimintai pertanggungjawabannya. Masih banyak kalau bicara kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Artinya tadi kalau menurut Anda masih ada 2 lembaga tinggi negara lagi yang diduga terlibat dalam kasus ini dan artinya membuka peluang akan banyak tersangka lagi yang bisa ditetapkan begitu ya Mas Boyamin. Mas Boyamin, sayangnya waktu kita sudah habis. Kalau bisa ada menteri lagi yang jadi tersangka sih, ya. Ada menteri lagi yang bisa jadi tersangka begitu ya? Mudah-mudahan
Nah, Baik. satu sabetan kalau bisa 2 menteri, 3 menteri kan bagus saja ini dari proyek BTS ini gitu. Saya tunggu. Kalau 2, tidak 3 ya saya menteri gugat pra lagi. peradilan lagi. Makasih. Mhm. Baik, baik Mas Boyamin, terima kasih. Mungkin kita bisa melanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.